Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan mulia, sehingga Ia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan menempatkan manusia pertama, Adam, di tempat yang indah dan menyenangkan. Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, kata Eden memiliki arti kesenangan. Tuhan tidak menempatkan manusia pada tempat yang tandus atau tempat yang mengerikan, tapi Tuhan menempatkan manusia di suatu tempat yang penuh dengan kesenangan. Di taman inilah manusia memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, dapat berbicara, bersekutu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhanlah yang membuat Taman Eden itu menjadi tempat yang paling senang, yang paling nyaman, yang paling tenang yang pernah ada dalam dunia ini. Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada manusia untuk berkuasa atas segala ciptaannya yang lain. Kebahagiaan Adam semakin sempurna dengan diberikannya pendamping baginya, yaitu Hawa. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 22. Saudara, tiba-tiba manusia diusir dari taman kesenangan itu. Tidak lagi berpijak di atas tanah yang subur, tetapi tanah yang terkutuk. Harus bermandi peluh supaya dapat makan minum, harus menanggung sakit bersalin, serta terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi dalam kemuliaan Tuhan. Citra dirinya manusia telah rusak, telanjang, dan kematian yang justru menghadangnya. Dosa, ketidaktaatan adalah puncak atau pemicu semuanya itu. Dosa membuat sakit penyakit, dosa membuat kemiskinan, kemalangan terjadi dalam bumi ini. Dosa telah menjalar kepada semua keturunan Adam sehingga tidak ada manusia yang tidak berdosa. Roma 5 ayat 12 berkata, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi saudara, ada satu-satunya pribadi yang dapat menghentikan virus dosa itu. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, si kepala ular iblis itu diremukkan. Jadi bagi hidup orang percaya, dosa tidak lagi berkuasa atasnya, dan hubungan dengan Allah itu dipulihkan. Dan kalau kita mau mengalami itu, maka berhentilah berbuat dosa saat ini juga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan tegas Tuhan menginginkan kami supaya berhenti berbuat dosa. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang tidak menginginkan seorang pun binasa karena dosa. Hari ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dengan memberitakan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami, bahwa setiap orang percaya pada Tuhan Yesus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dosa tidak lagi berkuasa. Bahkan hubungan kami sebagai orang percaya dengan Tuhan pun dipulihkan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membuktikan bahwa iblis telah diremukkan kepalanya. Iblis tidak berkuasa atas umat Tuhan, atas orang percaya. Biar kami menjadi orang-orang percaya yang dapat bertanggung jawab dengan kehidupan keselamatan yang Tuhan anugerahkan ini, dengan hidup tidak berbuat dosa. Dosa yang membuat kami terpisah dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Kristus Yesus Tuhan hidup berkuasa atas setiap pribadi pendengar Bread of Life audio. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kepala dalam setiap hidup, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan setiap pelayanan. Biar Tuhan yang ditinggikan. Dan kami berdoa, biar kami menjadi agen kasih setia, rahmat bagi setiap jiwa-jiwa yang memerlukannya. Kami menjadi utusan Tuhan yang memberitakan kasih Tuhan, bahwa ada kesempatan, ada peluang yang Tuhan berikan untuk kembali kepadamu. Terima kasih Allah yang hidup, karena kasih setia, anugerah Allah yang Engkau curahkan bagi kami. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.